Kesal karena sering bermain medsos dan juga game online, seorang suami di Pemalang, Jawa Tengah tega menganiaya istrinya sendiri hingga tewas. Pelaku melakukan aksinya ketika korban sedang tidur. Warga desa Tanahbaya, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang digegerkan seorang suami, Syafrodin, 23 tahun, tega membunuh istrinya sendiri. Korban mengalami luka parah pada bagian leher akibat senjata tajam, pisau dapur, dan luka pada bagian kepala. Aksi ini terjadi saat rumah sedang sepi. Tetangga sempat mendengar teriakan korban dan berupaya menolong dengan mendobrak pintu. Ibu dua anak ini ditemukan bersimbah darah di kamar tidurnya dalam kondisi masih hidup. Namun korban meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Pelaku saat ini masih diperiksa aparat kepolisian. Ia mengaku marah karena sang istri sering bermain medsos dan game online dan sering diingatkan namun tidak digubris. Kapolsek Radu Dongkal AKP Trino Winarno menyebutkan pihaknya menerima laporan masyarakat langsung ke lokasi kejadian. Pelaku sudah diamankan di Polsek dan langsung dibawa Satreskrim ke Polres Pemalang. Motifnya sementara masih kita dalami, namun ada informasi bahwa korban sering bermain medsos sehingga ditegur sama suami, tidak menghiraukan. Suami merasa marah, emosi, terus melakukan penganiayaan. Dengan apa menganiayanya? Tadi berdasarkan olah TKP kami temukan pisau dapur dan gunting. Diduga penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia. Berawal dari cekcok korban dengan tersangka. Pelaku sempat menendang perut lalu mengambil pisau dapur dan menusuk bagian leher sebanyak 4 kali. Kasus pembunuhan sadis ini masih dalam penyelidikan dan ditangani Polres Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, aksi perundungan dengan kekerasan menimpa remaja berkebutuhan khusus di Cirebon, Jawa Barat. Nah, korban yang menangis tidak membuat pelaku berhenti menindas korban. Video aksi perundungan disertai kekerasan terhadap remaja disabilitas beredar luas di media sosial. Terlebih, sikap tak terpuji ini dilakukan oleh remaja yang masih mengenakan seragam sekolah. Video tersebut mempertontonkan korban yang terus menangis, namun pelaku tak peduli bahkan terus menindas korban. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di sebuah saung di area persawahan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pihak perangkat desa yang mendapat laporan menyayangkan atas kejadian yang melibatkan korban berkebutuhan khusus tersebut. Terlebih korban dikenal baik di lingkungannya. Korban sih orangnya sangat baik sekali ya, orang dia yang neko-neko, orangnya tuh alim. Jadi makanya dengan kejadian ini tuh khususnya warga kami sih biar merasakan gitu sakitnya gitu, pada pengennya begitu, cuman kan ada pihak yang berwajib. Sementara itu pihak Polresta Cirebon sudah mengamankan 3 orang yang terlibat dalam kekerasan tersebut. Namun hingga kini petugas masih menjalani pemeriksaan terhadap ketiganya. Ya, cukup miris ya kita melihatnya. Bahkan tadi kita mendengar tangisannya seperti apa, namun tapi ini tidak membuat yang lain, anak-anak yang lain rasanya untuk berhenti, betul. Tapi malah terus membuli sampai teriakan-teriakan itu juga kita dengarkan tadi. Setuju, dan aksi bullying seperti ini sering kali terjadi, kerap kali terjadi ya Wilson. Dilihat memang ternyata peran orang tua juga penting, peran guru, di mana harus diberi knowledge atau pengetahuan bahwa penyandang disabilitas ini juga manusia yang perlu kita respect, perlu kita hargai keberadaannya. Betul, dan justru harus dibimbing ya kalau untuk penyandang disabilitas ini. Dan peristiwa ini pun akhirnya mendapatkan atensi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang ini akhirnya akan ingin memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Juga kepada orang-orang ya. Betul sekali, dan bullying ini tidak terpuji begitu ya Wilson. Betul sekali, dan sebaiknya pendampingan psikologis ini sebenarnya tidak hanya diberikan kepada korban, tapi juga anak-anak yang membuli. Setuju. Supaya ada pengertian ke depannya bahwa ternyata membuli ini tidak baik dan akan membuatkan trauma ke masa depan. Nah, ternyata pembulian ini tidak hanya terjadi di wilayah tadi pemirsa, karena ini seorang siswi SMP di Kota Medan, Sumatera Utara juga dianiaya dan dikeroyok oleh teman-teman sekolahnya. Dan ironisnya lokasi perundungan yang viral di media sosial tak jauh dari sekolah pelaku dan korban.
Aksi perundungan dan penganiayaan ini melibatkan sejumlah siswi SMP di Kota Medan, Sumatera Utara. Korban dikeroyok oleh sejumlah temannya sendiri. Ironisnya, lokasi perundungan tak jauh dari sekolah korban dan para pelaku. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian berusaha melerai pertikaian antar siswi SMP ini. Meski tak berlangsung lama, perundungan ini segera viral di media sosial. Pihak sekolah telah meminta keterangan kedua pihak yang terlibat dalam perkelahian dan telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Waktu akhir pelajaran bahasa Inggris. Kemudian setelah bel pulang berbunyi, mereka pulang, tidak terjadi masalah. Tetapi begitu sampailah di depan, terjadilah perkelahian ini, berlanjut di luar. Untuk mencegah terjadinya hal seperti ini berulang, pihak sekolah akan lebih memperketat pengawasan terhadap siswa-siswinya sepulang sekolah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, video penganiayaan yang diduga dilakukan oknum anggota Ormas terkait proyek di Pekalongan, Jawa Tengah ini viral di media sosial. Nah, polisi mengamankan 1 terduga pelaku dalam kasus tersebut. Dalam video yang beredar, penganiayaan terhadap korban yang berprofesi sebagai kontraktor terjadi di Pekalongan. Aksi penganiayaan ini viral di media sosial. Tak butuh waktu lama, polisi mengamankan 1 terduga pelaku yang terlibat dalam penganiayaan. Hasil dari penyelidikan, penganiayaan berawal dari permasalahan rebutan proyek yang ada di Pekalongan. Sementara kuasa hukum mendampingi oknum anggota Ormas untuk mendapatkan hak-hak hukumnya. Kalau menurut dari tersangka ini, mereka tuh mengkonfirmasi masalah proyek yang ada di Pekalongan ini. Proyek yang ada di Pekalongan ini ternyata ada miskomunikasi. Jadi ada miskomunikasi, ada suatu tantangan melalui telepon, dan telepon tersebut di loudspeaker. Dari mereka ini rekan-rekan dari si tersangka ini mendengar bahwa mereka ada ancaman. Akhirnya mereka berjanjian untuk ketemu di lapangan Mataram itu. Kami selaku kuasa hukum dari Pemuda Pancasila, saat ini kami lagi mendampingi penyidikan anggota kami terkait kasus 351 352, Bang. Ya, kita tunggu nanti hasilnya gimana. Kita akan mengikuti dulu prosedur penyidikan ini. Setelah ya kita upayanya tetap ke perdamaian, Bang. Kita bisa mengupayakan mediasi dan restoratif justice, Bang. Polisi hingga saat ini menetapkan 1 orang tersangka atas kasus pengeroyokan dan 3 orang sebagai saksi. Seorang pelajar di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dikeroyok teman-teman sekolahnya karena dituduh mencuri spion motor temannya. Akibat pengeroyokan, korban mengalami luka di kepala. Seorang siswa SMA N 2 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dikeroyok teman-temannya saat akan pulang di jalanan samping sekolah. Korban pun mendapat pertolongan dari teman-temannya yang lain hingga hampir terjadi bentrok. Pengeroyokan dipicu kesalahpahaman setelah kaca spion sepeda motor salah seorang siswa hilang. Naas, MS dituduh sebagai pelaku pencurian. Akibatnya, MS mengalami luka di bagian kepala dan dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Sementara itu, sejumlah pelajar terlibat pengeroyokan dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa dan dilakukan pembinaan. Ya, jadi korban yang luka itu pertama memang dia kejadian di dalam sekolah, di mana korban pada saat ditanya apakah yang korban atau pelajar ini mengambil spion, tiba-tiba mereka saling melakukan pemukulan. Para pelaku pengeroyokan kemudian dikenakan wajib lapor untuk mengantisipasi hal serupa kembali terjadi. Cemburu istrinya diganggu, seorang lelaki di Makassar, Sulawesi Selatan bersama teman-temannya menyerang warung kopi yang sedang dikunjungi pria pengganggu istrinya. Polisi langsung menangkap 4 pelaku yang hendak menyerang lokasi lain.
Inilah rekaman CCTV saat sekelompok orang menyerang sebuah warung kopi di Jalan Waduk Bitoa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah pengunjung panik menyelamatkan diri takut terkena anak panah yang dilepaskan para pelaku. Satu pengunjung terkena anak panah di tangan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tim Resmo Polsek Manggala yang berpatroli di sekitar lokasi langsung menangkap 4 pelaku yang hendak menyerang warung kopi lain. Dari hasil pemeriksaan terungkap, salah satu pelaku awalnya berniat menyerang seorang pengunjung warkop yang diketahui sering mengganggu istrinya lewat media sosial. Namun saat pelaku datang, pria pengganggu istrinya tahu akan diserang hingga langsung kabur. Dari tangan 4 pelaku ini, polisi menyita 2 anak panah, busur, dan 1 senjata tajam. Sementara pelaku yang berniat mengeroyok pengganggu istrinya diketahui merupakan residivis yang baru seminggu keluar dari penjara. Jadi istrinya IB ini pelaku menghubungi lelaki IT untuk ketemu, sehingga lelaki yang menghubungi ini janjian. Belum sempat ketemu, lelaki IB mendapati handphonenya istrinya. Ternyata ini adalah pelaku yang sering menchat istrinya melalui WA istrinya, sehingga pelaku merasa cemburu. Polisi masih memburu 2 pelaku lain, sementara 4 pelaku lainnya kini mendekam di sel tahanan Polsek Manggala. Mereka dijerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman 5 tahun penjara. Pemirsa, tangis duka istri dan anak mengiringi serah terima peti jenazah Paulus Iwan Budi Prasetyo, ASN saksi kasus korupsi yang dibunuh dan juga dimutilasi. Setelah serah terima di kamar mayat RSUP Dr. Karya di Semarang, jenazah kemudian dibawa ke rumah persemayaman Elizabeth. Jenazah saksi kasus dugaan korupsi hibah tanah pemerintah Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo, yang tewas dibunuh dan dimutilasi di kawasan Pantai Marina, Semarang, diserahkan ke keluarga. Meski jasadnya belum lengkap, namun keluarga tetap berikan penghormatan terakhir untuk jenazah. Polisi masih mencari bagian tubuh korban yang belum ditemukan. Untuk pencarian bagian tubuh dari Pak Iwan yang belum ketemu, kita masih berusaha semaksimal mungkin, Mbak. Tim kami masih berusaha mencari, ada tim dari opsional kami sudah ada di TKP sampai hari ini pun masih mencari beberapa bagian tubuh dari Bapak Iwan yang belum ketemu. Apabila nanti sudah ketemu, akan kami susulkan kepada pihak keluarga untuk disusulkan, digabungkan dengan potongan-potongan dari potongan-potongan tubuh almarhum yang sudah diketemukan. Istri korban mengaku ikhlas dan menyerahkan kasus kepada polisi agar diusut tuntas. Tangan kerja ya, di kami sudah dari tangan banyak bekerja itu baik mas, karena yang meninggalnya kan kembali dengan Terus sampai saat ini mungkin tidak ada kabar dari kepolisian? Tidak, hari itu saya sudah serahkan polisi. Keluarga akan memakamkan korban di tempat pemakaman umum dekat orang tuanya di Salaman, Bloyo, Semarang Barat. Jasad Paulus Iwan Budi Prasetyo ditemukan terbakar di semak-semak kawasan Pantai Marina, Semarang bersama dengan motornya 8 September lalu. Paulus merupakan saksi kasus dugaan korupsi hibah tanah pemerintah Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mantan anak buah Verdi Sambo kembali jalani sidang kode etik karena diduga melanggar aturan penanganan pembunuhan Brigadir Joshua. Sementara sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan ditunda karena saksi utama sakit keras. Sidang kode etik salah satu tersangka obstruction of justice Brigjen Pol Hendra Kurniawan kembali diundur pekan depan. Sidang etik ditunda karena saksi kunci yaitu AKBP Arif Rahman sakit keras. AKBP Arif Rahman juga salah satu dari 7 tersangka obstruction of justice. Birwat Prof untuk Brigjen HK itu nanti akan dilaksanakan ya minggu depan ya, karena saksi kuncinya memang dalam kondisi masih sakit. Karena masih sakit ya tentunya kita harus menunggu dulu sampai dengan kondisi yang bersangkutan sehat.
Ya, karena salah satu persyaratan untuk bisa dihadirkan di dalam sidang kode etik, saksi harus dalam kondisi sehat. Mantan Kabiro Pengamanan Internal Divpropam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan diduga berperan dalam penghilangan CCTV di rumah dinas Verdi Sambo. Hendra juga disebut berperan mengintimidasi keluarga Joshua. Belakangan beredar informasi Hendra menggunakan jet pribadi untuk menemui keluarga Joshua di Jambi. Sidang etik perwira yang terlibat penanganan pembunuhan Brigadir Joshua terus bergulir. Pada Rabu pagi, AKP Idam Fadilah, mantan anak buah Verdi Sambo di Divisi Propam Polri, menjalani sidang etik. AKP Idam diduga melanggar kategori sedang dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Petugas Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan gerebek kampung narkoba di Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami.